Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita mau bersama-sama saudara tetap berfokus kepada fokus kita tahun ini. Saudara, kita mau sama-sama menemukan kompak kita. Nah, apakah saudara sudah siap? Mari kita datang kepada Tuhan. Saksikan betapa karyamu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau, Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau, Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau, Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara. Nah, pada hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita menemukan kompak kita. Nah, untuk itu saudara, kita perlu mengenal ada 3 jenis kompak. Kompak yang pertama saudara adalah kompak sejenis, di mana saudara kompak ini terdiri dari 2-3 orang, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Nah, kompak ini saudara bertemu bersama-sama sebagai teman. Ya, contoh di dalam saudara kompak sejenis ini adalah ketika Paulus atau Saulus bersama dengan Barnabas melakukan perjalanan misi. Kemudian saudaraku, ketambahan seorang yaitu Markus. Dan kemudian saudara, ketambahan lagi saudara, yaitu saudara Silas. Dan mereka saudara ikut dalam perjalanan misi bersama-sama. Nah saudara, jadi 2 bertambah 3, ya, kemudian 4 bermultiplikasi lagi menjadi 2 kompak. Nah, kemudian saudara ada kompak jenis yang kedua, yaitu saudaraku kompak pasangan. Ya, misalnya saudara, saya dengan istri saya. Bisa saja saudara, kami setelah mempraktekkan pertemanan, ya, kemudian kami mementor pasangan lainnya menjadi kompak lagi saudara. Ya, jadi dalam pertemuan ini bisa saja ya suami dengan suami, istri dengan istri, atau berempat bersama-sama. Nah saudara, ini di dalam Alkitab kemungkinannya adalah para rasul saudara dengan istri mereka. Ya, mereka saudara memuridkan ya orang lain yang juga adalah pasangan. Ya, jadi ini adalah jenis yang kedua. Nah, jenis yang ketiga saudara adalah kompak campuran, di mana saudara satu pasang ya suami istri memuridkan satu orang, atau terbalik satu orang memuridkan sepasang suami istri. Ya, mereka adalah kompak campuran. Sebagai contoh di dalam Alkitab adalah ya Rasul Paulus ya bersama-sama dengan Periskila dan Aquila. Mereka mempraktekkan kompak. Kemudian saudaraku, Periskila dan Aquila ya memuridkan Apolos. Ya, nah mereka mempraktekkan kompak. Jadi ini kompak campuran saudara. Ya, nah harus 2 diantaranya adalah pasangan. Supaya apa saudaraku? Ya, supaya aman, ya, supaya baik saudaraku dalam pemuritannya. Nah saudara, ini adalah contoh kompak campuran saudara. Nah sekarang bagaimanakah kita menemukan teman kompak kita? Nah prinsipnya begini saudara. Janganlah kita mulai dengan mencari orang yang cocok 100% dengan kita. Karena kalau kita mulai dengan mencari orang yang cocok 100%, ya tidak mungkin ada itu saudara. Suami istri saja yang sudah menikah bertahun-tahun, saudaraku, kalau dilihat ya belum tentu cocok 100%. Ya, jadi saudara jangan mulai dari cocok atau tidaknya dulu. Ya, karena saudaraku, ya saya senang dengan istilah orang Inggris, dikatakan don't try to find friend, but make friend. Ya, jadi kalau kita mau mencari teman, ya sampai kapanpun kita nggak ketemu, saudara. Misalnya begini, ya saya mau cari teman yang cocok 100%. Ya saya cari di Komsel A, nggak ketemu. Cari di Komsel B, nggak ketemu. Cari di Komsel C, nggak ketemu juga. Ya lalu kita bilang, kalau begitu saya nggak mau mempraktekkan kompak. Kenapa? Saya nggak punya teman yang cocok 100%. Nah saudara,
Lalu kita cari ganti-ganti gereja lokal. Sampai kapanpun saudara, kita nggak akan pernah menemukan teman yang cocok 100%. Tapi bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita yang penting begini saudara. Jangan cari teman yang cocok 100% dulu. Tapi dimulai dengan saya mau menjadi teman. Nah ini dia, saya mau jadi teman. Saya mau bangun pertemanan. Ya itu dulu saudara. Kalau kita punya sikap yang seperti ini, ya berarti kita siap saudaraku membangun pertemanan. Nah dengan sikap siap ini saudara, nanti Tuhan akan bawa orang saudaraku ya untuk kita membangun pertemanan. Nah pertemanan itu perlu waktu saudara. Nggak bisa langsung jadi, nggak bisa. Ya kan? Kita perlu sama-sama bertumbuh. Ya sama-sama saudaraku ya kita membangun pertemanan. Baru nanti saudara kita akan semakin cocok. Ya, jadi jangan cari yang cocok dulu baru mau bangun pertemanan. Tapi saudara kita bangun pertemanan, nanti kita pasti cocok. Nah, memang saudara, ya ada kompak-kompak yang biasanya saudara lebih baik itu memang yang satu jenis chemistry, ya punya chemistry yang sama. Misalnya begini saudara, ya kalau mahasiswa ya memang pada prinsipnya ya lebih cocok dengan mahasiswa. Ya kan, pelajar dengan pelajar, ya memang. Ya, kemudian pria dengan pria, wanita dengan wanita, atau saudara dari sisi umur, dari sisi latar belakang, ya, pendidikan, memang itu ada chemistry yang lebih cocok, ya. Nah, tapi bisa juga saudara, ya, orang yang beda usia, tapi mereka bisa jadi teman, bisa juga saudara. Ya, bisa juga berbeda saudara tingkat kematangan rohani. Bisa seorang Kristen bapak ya berkompak dengan Kristen anak dan Kristen orang muda. Bisa. Jadi saudara jangan batasin ya, tapi prinsipnya adalah saudara kompak itu pertemanan yang kita bangun saudara. Harus terus kita ambil keputusan membangun ya. Nah, kalau kita semua saudara membangun manusia roh kita, ya kita semangat saudaraku, ya tertanam di dalam komunitas saudara, dan kita mau berfungsi sesuai dengan karunia kita, saya percaya saudara, nanti kompak itu akan jadi bagus, dan kita akan saudara sama-sama mempunyai teman, ya. Jadi saudara, mari kita praktekkan prinsip-prinsip ini. Biar tahun ini saudara, kita semua menemukan teman kompak kita. Tuhan memberkati kita. Amin.